Kembali lagi di channel Yon Historia. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kisah Lopobia Elaine. Elaine merupakan salah satu karakter tercantik di cerita Tower of God. Ia adalah putri yang berasal dari keluarga Lopobia, yang tentunya merupakan salah satu dari 10 keluarga agung. Dan keluarga Lopobia terkenal dengan kekuatan anima yang mereka miliki. Kita mulai dari masa kecil Elaine. Elaine dilahirkan dalam keluarga Grey Wolf, salah satu dari 20 cabang keluarga Lopobia. Meskipun Elaine bukan merupakan keturunan langsung dari kepala keluarga Lopobia, namun ia memiliki bakat yang luar biasa, sehingga pada usia 14 tahun, ia terpilih menjadi calon putri jahat. Keluarga Grey Wolf dengan cepat mendapatkan pengaruh di antara keluarga cabang sebagai hasil pencalonan Elaine. Keluarga utama kemudian menunjuk Alvin sebagai pelayan Elaine. Seminggu sebelum penobatannya menjadi putri jahat, diadakan kompetisi antar keluarga cabang, yang pesertanya merupakan anak-anak dari keluarga cabang Lopobia. Meskipun Elaine tidak wajib hadir di kompetisi tersebut, namun keluarga utama tetap memintanya untuk datang. Singkat cerita, ia bertemu dengan seorang bocah laki-laki di kompetisi tersebut. Bocah tersebut merupakan bocah yang paling terampil dan berbakat di antara anak-anak keluarga cabang. Elaine kemudian jatuh cinta kepada bocah tersebut. Elaine pun mulai ragu, karena aturan untuk menjadi putri jahat adalah tidak diizinkan untuk jatuh cinta. Ia pun akhirnya menyerah untuk menjadi putri jahat. Elaine dan bocah laki-laki itu kemudian mencoba melarikan diri dari kastil melayang. Namun, penjaga dari keluarga utama dan keluarga jahat sudah mengantisipasi hal itu. Ternyata ada plot twist di sini. Bocah laki-laki itu hanyalah ujian bagi Elaine. Ujian itu dilakukan untuk mengetahui apakah Elaine cocok untuk menjadi putri jahat atau tidak. Dan fakta menunjukkan bahwa ia gagal dalam ujian tersebut. Setelah kegagalan Elaine menjadi putri jahat, kepala keluarga Lopobia memerintahkan seluruh keluarga Grey Wolf untuk dipenjara, dan mereka harus membayar denda yang sangat besar. Setelah itu, Elaine terpilih menjadi reguler. Ia kemudian menaiki menara dan sampai di lantai 39. Di sana, ia kemudian mengelola stasiun ketiga kereta neraka sebagai hukuman atas dirinya. Pada saat Elaine tiba di sana, tempat itu merupakan daerah yang terlantar. Kemudian, Elaine mulai menguasai tempat tersebut. Di sana, ia mulai mencuri nama milik para reguler yang datang. Dan tempat itu menjadi tempat dengan skema kekuasaan seperti piramida. Hingga tempat itu dikenal sebagai stasiun Nemhan. Para reguler yang namanya dicuri akan menjadi budak dari si pencuri nama. Nama-nama tersebut kemudian diperdagangkan dalam festival. Uang yang didapat dari menjual nama para reguler akan dikirim Elaine ke keluarganya untuk membayar hutang kepada keluarga utama. Namun, hutang tersebut tidak pernah terbayarkan sedikit pun. Ternyata, keluarga Elaine menggunakan uang tersebut untuk bersenang-senang dan tidak membayarkannya kepada keluarga utama. Meskipun tahu akan hal itu, namun Elaine tetap mengelola stasiun Nemhan. Elaine menganggap bahwa ia memang seharusnya menerima hukuman tersebut. Ketika Alvin yang merupakan pelayan Elaine sampai ke stasiun Nemhan, Elaine sudah menjadi penguasa tempat tersebut, dan ia menyembunyikan wajahnya di balik topeng. Elaine pun mengubah namanya menjadi Kaiser dan menguasai stasiun Nemhan lebih dari 1000 tahun. Singkat cerita, Violet dan kawan-kawan akhirnya sampai ke stasiun Nemhan melalui kereta neraka. Mereka diberi tugas oleh Yuri untuk mencuri nama Kaiser di sana. Mereka melakukan itu semua untuk memperoleh pengakuan dari Yuri bahwa mereka layak untuk masuk ke lantai kematian. Ketika kereta neraka sampai di stasiun tersebut, Kaiser tertarik dengan kemunculan Ju Violet Grace. Ia berencana mencuri nama milik Violet. Ia juga memerintahkan 10 penguasa stasiun Nemhan yang berada di bawahnya untuk bersembunyi sampai berakhirnya festival. Ternyata untuk mencuri nama Kaiser tidaklah mudah. Siapapun yang ingin mencuri nama Kaiser harus memiliki nama dari 10 penguasa agar bisa menantang Kaiser di festival. Atau bisa juga Kaiser sendiri yang menantang orang tersebut. Setelah turun dari kereta neraka, Violet segera dihampiri oleh Kaiser. Kaiser kemudian menantang Violet untuk memperebutkan nama. Namun, Endorsi muncul dan menculik Violet dengan bongbongnya. Endorsi kemudian meminta Violet untuk membantunya mencuri nama Kaiser. Ternyata, Kaiser telah mencuri nama milik Endorsi, dan Endorsi berusaha mengumpulkan nama-nama dari 10 penguasa untuk dapat menantang Kaiser. Namun, Violet menolaknya dan menganggap Endorsi sebagai rivalnya dalam mencuri nama Kaiser.
Di sini terjadi sedikit perselisihan antara timnya Violet dan timnya Endorsi. Mereka kemudian sepakat untuk bersaing secara adil. Singkat cerita, Violet dan Kun kemudian pergi menuju galeri untuk kembali bertarung dengan Kaiser. Mereka juga dibantu oleh Shibizu untuk dapat ke sana. Dalam pertarungan itu, diketahui bahwa Kaiser memiliki roh serigala dan senjata tidak terlihat. Gigitan dari serigala milik Kaiser tidak bisa disembuhkan kecuali atas izin pemiliknya atau pemiliknya terbunuh. Selain itu, Kaiser juga bisa bertukar tempat dengan serigala yang ia miliki. Violet cukup kewalahan dalam pertarungan itu. Akhirnya, Violet dapat mengalahkan Kaiser. Namun, ia tidak mencuri namanya. Dan ia mengetahui nama asli Kaiser, yaitu Lopobia Elaine. Violet kemudian berjanji kepada Kaiser untuk membebaskannya dari hukuman yang ia jalani. Hingga festival tiba, ternyata nama yang dijual adalah nama Lopobia Elaine. Banyak ranker kemudian berusaha untuk membeli nama Elaine. Namun, Jin Sungha muncul dan membeli nama Elaine dengan harga 10 miliar poin. Dengan uang sebanyak itu, Elaine bisa langsung melunasi hutang keluarga Greywolf kepada keluarga utama Lopobia, sehingga keluarga Elaine sendiri tidak bisa mengambilnya. Elaine akhirnya terbebas dari hukumannya dan ia mulai menaiki menara kembali. Itu saja pembahasan tentang kisah Lopobia Elaine. Dan jika ada yang salah dari pembahasan kali ini, silakan tulis di kolom komentar. Ikuti terus channel Yon Historia untuk mendapatkan informasi lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.